إله إلا الله محمد رسول الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala amma ba'd. Pada sesi ini kita akan sama-sama belajar tentang i'tikaf dan ibadah di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Berkaitan dengan 10 hari terakhir bulan Ramadan ini merupakan malam yang utama, malam yang mulia. Bahkan sebagian ulama tafsir ketika menafsirkan firman Allah SWT, wal fajri wa layalin ashr, demi waktu fajar dan 10 malam, malam yang dimaksud adalah malam 10 hari terakhir bulan Ramadan. Meskipun sebagian ulama yang lain menafsirkan bahwa walayalin ashr adalah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Tapi yang jelas bahwa 10 hari terakhir bulan Ramadan punya keutamaan. Dan keutamaan ini bisa terlihat dari beberapa nas Quran yang ada. Kemudian Nabi SAW juga menganjurkan pada kita di 10 hari terakhir bulan Ramadan untuk melakukan aktivitas i'tikaf. Selain beliau praktekkan, beliau juga menganjurkan dengan lisan. Kemudian beliau juga mengajak para sahabat, dan itu juga yang dilakukan oleh istri-istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan i'tikaf ini hanya bisa dikerjakan di masjid, karena dasarnya firman Allah Ta'ala, wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Di situ disebutkan akifuna fil masajid. Kalian i'tikaf di masjid. Itu untuk menunjukkan bahwa tempat i'tikaf adalah di masjid. Nah, i'tikaf di masjid ini adalah aktivitas ibadah yang dilakukan secara khusus. Dan itu dilakukan pada waktu khusus, artinya dilakukan pada waktu di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Dan Nabi SAW pernah mempraktekannya di awal Ramadan pada tahun kedua. Sebelumnya Nabi SAW pernah i'tikaf, dan beliau pernah i'tikaf di 10 hari pertama bulan Ramadan. Kemudian beliau pernah i'tikaf di 10 hari kedua bulan Ramadan, dan kemudian beliau i'tikaf 10 hari terakhir bulan Ramadan. Sebagian ahli sejarah atau pakar sirah nabawiyah menyatakan bahwa itu di kesempatan yang berbeda. Di tahun kedua Hijriyah, dan itu adalah Ramadan pertama Rasulullah SAW, beliau i'tikaf di 10 hari pertama bulan Ramadan. Nah, itu prosesnya. Jadi i'tikaf ini pernah dikerjakan di awal Ramadan, tengah Ramadan, dan akhir Ramadan. Tapi yang jelas i'tikafnya dilaksanakan di masjid dan bukan di rumah. Namun apakah yang tinggal di rumah tidak bisa meraih Lailatul Qadar? Tentu tetap bisa, dan ini bisa tetap dilakukan dengan cara mengerjakan aktivitas ibadah pada malam-malam tersebut. Apalagi ketika dalam kondisi seperti yang kita saksikan sekarang ini, kita sekarang sudah berada di bulan Ramadan tahun 1441 Hijriah. Suasana Ramadan yang kita saksikan sekarang ini di banyak masjid, terutama di daerah istimewa Yogyakarta, banyak masjid yang sudah tidak melaksanakan salat tarawih, dan salatnya dilaksanakan di rumah. Nah, kalau i'tikafnya juga dilaksanakan dengan cara seperti ini, artinya i'tikafnya dialihkan atau dipindahkan ke rumah dengan cara mengerjakan beberapa rangkaian ibadah di dalam rumah. Mudah-mudahan uzur yang ada ini uzur yang dibenarkan secara syar'i untuk menjadi penghalang bahwa kita memang tidak bisa melaksanakan rangkaian ibadah tersebut, mengerjakan rangkaian ibadah tersebut, dan kemudian kita terpaksa mengerjakannya di rumah. Nah, inilah yang terpaksa kita lakukan, dan uzur seperti ini insya Allah selain niat yang harus dipasang, juga karena memang halangan yang secara syar'i dibenarkan. Maka aktivitas yang dilakukan adalah berupaya untuk memperbanyak ibadah di 10 malam terakhir bulan Ramadan. Baik dikatakan mau dianggap itu i'tikaf atau bukan i'tikaf, tetapi peluang untuk mendapatkan Lailatul Qadarnya mari kita raih dari rumah kita masing-masing, agar kita tidak terjebak pada perdebatan apakah ini termasuk i'tikaf atau tidak i'tikaf. Selanjutnya, kalau orang yang i'tikaf dengan kondisi normal, artinya i'tikaf tetap dilaksanakan di masjid dalam kondisi tidak ada wabah atau pandemi
virus corona ini, maka dilaksanakan di masjid dan tidak boleh keluar dari masjid kecuali untuk uzur yang memang dibenarkan secara syar'i. Misalnya terpaksa harus buang hajat, dan itu adalah kebutuhan dasar manusia yang memang tidak mungkin dihindari, maka dengan terpaksa harus keluar dari masjid dan melakukannya di luar masjid. Namun kemudian kalau bagi yang tidak memungkinkan berada di masjid, tidak mungkin berangkat ke masjid, maka apa ibadah yang bisa dilakukan di 10 hari terakhir bulan Ramadan ini untuk kita berharap mendapatkan Lailatul Qadar? Beberapa ibadah yang bisa kita lakukan diantaranya, yang pertama tentu sholat sunnah. Kalau sholat wajib tidak perlu kita bahas karena otomatis ini sudah pasti dikerjakan. Sholat sunnah yang bisa dikerjakan, ada beberapa sholat sunnah, mulai dari ba'da maghrib, ada sholat sunnah ba'diyah yang kita bisa kerjakan. Jadi mulai ba'da maghrib ada sholat sunnah, kemudian nanti ba'da isya, mulai dari ba'diyah isya, kemudian sholat malam, dan sholat malam yang dikerjakan juga bisa sholat malam yang jumlahnya tidak dibatasi dengan jumlah tertentu, jadi kerjakan kapanpun. Ini kesempatan yang ada di hadapan kita. Seperti yang kita bisa saksikan atau kita dapatkan pada beberapa riwayat yang dilakukan oleh generasi awal umat Islam ini sejak zaman sahabat, zaman tabi'in. Sholat ini menjadi satu bagian yang mengisi malam-malam mereka. Ini aktivitas yang dikerjakan di malam-malam bulan Ramadan. Ini ada sejak awal Ramadan dan bisa juga diteruskan sampai dengan akhir Ramadan. Nah, sholat yang dikerjakan seperti apa? Dengan pilihan-pilihan sebagai berikut. Bisa dengan cara mengerjakan sholat yang jumlah rakaatnya tidak banyak tetapi bacaannya panjang, dan itu menjadi satu alternatif, jadi pilihan. Karena seperti itu pernah dicontohkan seperti yang diriwayatkan oleh Abu Dzar radhiyallahu an tentang sholat malamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di malam 23 beliau sampai sepertiga malam pertama, di malam 25 sampai tengah malam, di malam 27 sampai akhir malam. Ini menunjukkan sholat yang panjang. Atau misalnya yang dilakukan oleh Utsman bin Affan radhiyallahu an, beliau juga mengerjakan sholat yang panjang, sholat yang lama. Ini juga menjadi bagian dari pelaksanaan sholat yang jenis pertama ini. Atau yang kedua, pilihannya adalah jumlah rakaatnya yang mungkin bisa jadi bertambah banyak karena bacaannya pendek-pendek. Ini juga bisa menjadi alternatif. Mungkin ada yang nggak kuat berdiri lama. Nah, bisa dengan cara mengerjakan sholat dengan sholat yang jumlah rakaatnya lebih banyak tetapi bacaannya pendek-pendek. Nah, ini bisa fleksibel menyesuaikan dengan apa yang ada pada diri kita masing-masing. Kemudian selain sholat, amalan yang bisa dikerjakan selama kita berada di 10 hari 10 hari terakhir bulan Ramadan, kita bisa mengerjakan beberapa ibadah. Ini yang kedua adalah tilawatil Quran. Ini momentum bagi kita bisa perbanyak tilawatil Quran kita. Kita bisa perbanyak bacaan-bacaan Al-Quran kita. Di Ramadan, sejak awal Ramadan, apalagi akhir Ramadan, memungkinkan kita perbanyak baca Quran kita. Baik dari mulai baca Quran yang hanya satu malam, misalnya setengah juz, lalu kita naikkan 1 juz, kita naikkan lagi 1,5, 2 juz, dan seterusnya. Karena kesempatannya memang kita fokuskan untuk ibadah, maka kita bisa perbanyak. Kita hidupkan. Dan Nabi SAW menghidupkannya dengan ibadah. Ini yang kedua, dengan tilawatul Qur'annya. Dan yang ketiga, dengan zikir. Zikir juga termasuk ibadah yang bisa kita kerjakan, bisa perbanyak di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Pada saat kita berada di rumah, zikir-zikir kita bisa perbanyak. Mau bacaan istighfar, tasbih, takbir, tahmid, tahlil, hauqalah, dan sekian banyak zikir-zikir yang selama ini kita kenal, silahkan diperbanyak pada 10 hari terakhir bulan Ramadan. Yang keempat yang kita bisa juga lakukan adalah belajar agama, baik lewat buku atau rekaman-rekaman, ya, kajian-kajian yang kita bisa simak. Dan ini sekarang ini salah satu hikmah dari sekian banyak yang bisa kita dapatkan adalah bahwa kita bisa melakukan itu dengan menonton kajian di waktu yang tidak dibatasi oleh tempat.
Jadi artinya kita bisa kerjakan dimanapun, dan waktunya pun tidak dibatasi. Artinya kita bisa baca kapanpun, menyimak kapanpun, dimanapun, dan kajiannya kita bisa pilih. Nah, dari sekian banyak kajian yang mungkin juga bisa jadi bahan renungan bagi atau bahan alternatif pilihan untuk teman-teman sekalian, jamaah sekalian, adalah bisa memilih kajian-kajian yang berhubungan dengan tazkiyatun nufus, berhubungan dengan penyucian jiwa, membersihkan hati. Kita bicara tentang ikhlas, sabar, jujur, qanaah, zuhud, iffah, kemudian muru'ah, dan sederet istilah, sederet persoalan yang berhubungan dengan akhlak, yang kita berharap mudah-mudahan ini menjadi momentum bagi kita untuk memperbaiki diri kita di kesempatan kali ini, di Ramadan tahun 1441 Hijriah ini. Nah, ini beberapa amalan yang bisa dikerjakan, dan ini sifatnya alternatif, tentu bukan menjadi satu-satunya atau pilihan satu-satunya untuk kita kerjakan, masih banyak pilihan-pilihan yang lain. Nah, mudah-mudahan ini bisa menjadi pencerahan bagi kita atau bahan renungan untuk kita mengisi 10 hari terakhir bulan Ramadan dengan amal-amal terbaik kita. Dan karena ini bicara tentang 10 hari terakhir, malamnya lebih utama dari siang. Jadi mohon dipahami, harap dimaklumi kalau yang di waktu pagi atau siangnya kemudian ada jadwal menambah tidur dari biasanya, sementara malamnya dipenuhi dengan ibadah. Karena malam banyak diisi dengan aktivitas beribadah, maka yang siang yang kemudian menjadi kompensasinya. Demikian. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah.